I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga dapat menyelesaikan presentasi ini. Saya Divya Wiyanda Putri yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi yang berjudul Perkembangan Pemikiran Akhlak atau Etika. Di sini ada Dwi Amanda yang bertugas sebagai pemateri pertama, ada Dewi Ratnasari yang bertugas sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Dewi Yunitasari yang sebagai pemateri ketiga. Kepada pemateri 1 dipersilahkan untuk membacakan materinya. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan tentang perkembangan pemikiran akhlak atau etika pada fase Yunani. Jadi, pertumbuhan ilmu akhlak pada bangsa Yunani baru terjadi setelah munculnya orang-orang yang bijaksana. Nah, dasar yang digunakan para pemikir Yunani dalam membangun ilmu akhlak adalah pemikiran filsafat tentang manusia. Ini menunjukkan bahwa ilmu akhlak yang mereka bangun lebih berasal filosofis. Pandangan dan pemikiran filsafat yang dikemukakan para filosofis Yunani berbeda-beda, tetapi substansi dan tujuannya sama, yaitu menyiapkan angkatan muda bangsa Yunani agar menjadi nasionalis yang baik, merdeka, dan mengetahui kewajiban mereka terhadap tanah airnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi Yunitasari. Perkembangan pemikiran akhlak atau etika pada fase Arab pra-Islam. Kehidupan baik dan kemuliaan cukup, namun mereka juga pemarah yang luar biasa. Perampok-perampas saat mereka diancam. Kehalusan perangai bangsa Arab dapat dilihat dari syariah syair mereka. Pada zaman jahiliyah, bangsa Arab memiliki perangai halus dan rela dalam saat contohnya. Syair Juhair Ibnu Abi Salam mengatakan, siapa yang menepati janji tidak akan tercela. Dan siapa yang membawa hatinya menuju kebaikan yang menenteramkan tidak akan ragu-ragu. Adapun Amir Ibnu Darb al-Atwani, pikiran itu tidur halus dan nafsu bergejolak, sesungguhnya penyesalan itu akibat kebodohan. D. Perkembangan pemikiran akhlak atau etika pada fase Islam. Dalam Islam tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah guru terbesar dalam bidang akhlak. Bahkan keutusannya ke muka bumi ini adalah menyempurnakan akhlak. Akan tetapi tokoh yang pertama kali menggagas atau menulis ilmu akhlak dalam Islam masih diperbincangkan. Berikut ini akan dikemukakan beberapa teori. Pertama, tokoh yang pertama kali menggagas ilmu akhlak adalah Ali bin Abi Thalib. Ini berdasarkan sebuah risalah yang ditulisnya untuk putranya, Al-Hasan, setelah kepulangannya dari perang Siffin. Di dalam risalah tersebut terdapat banyak pelajaran tentang akhlak dan berbagai keutamaan. Kandungan risalah ini tercermin pula dalam kitab Nah al-Balaghah yang banyak dikutip oleh ulama Sunni, seperti Abu Ahmad bin Abdillah al-Asy'ari dalam kitabnya. Ini perkembangan pemikiran akhlak etika pada fase abad pertengahan. Kehidupan masyarakat Eropa pada abad pertengahan dikuasai oleh gereja. Pada waktu itu, gereja berusaha memerangi filsafat Yunani serta menentang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Gereja berkeyakinan bahwa kenyataan hakiki telah diterima dari wahyu. Inilah yang menciptakan suasana di mana filsafat akhlak yang lahir pada masa itu merupakan perpaduan antara ajaran-ajaran Yunani dengan ajaran Nasrani. Perkembangan pemikiran akhlak atau etika pada fase modern. Pada pertengahan akhir ke abad 15, Eropa mulai bangkit. Para ilmuwan mulai menghirup suburkan filsafat Yunani kuno. Akal mulai dibangunkan dari tidurnya. Di antara ajaran yang dikritik sekaligus diselidiki adalah ajaran yang dibawa bangsa Yunani dan bangsa setelahnya.